سيدتنا فاطمة الزهراء سيدتنا عائشة رضا كافة أمهات المؤمنين سيدنا المهاجر الله حمي سلف مقدم محمد بن علي وعلم الشيخ عبد القادر الجيلاني وصوله فريم جميع أولياء الله في غامض علم الله جميع أولياء الصالح هذه البلدة جميع شيخنا آبائنا أمهاتنا حسن بن حسن عاشر سعد بشر عاشر وصوله فريم النظيم درجاتهم في الجنة ويدعو عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga alhamdulillah kita sama-sama sudah disampaikan ke 10 pertengahan di bulan Ramadan, yang mana disebutkan Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirahnya, ampunannya kepada orang-orang yang berpuasa, dan nanti selanjutnya kita akan mendapatkan insyaallah 10 hari terakhir, amin, al-ashr al-awakhir, yang mana disebutkan di situ itqun minan nar, dibebaskan dari api neraka, Allahumma amin. Tidak ada harapan dari kita hamba Allah Subhanahu wa taala kecuali mudah-mudahan segala amal ibadah kita, khususnya puasa kita, salat berjamaah kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah, zikir dan lain-lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita. Tidak ada rasa berat untuk selalu menambah amal kebaikan, khususnya di bulan suci Ramadan. Allahumma amin. Di pertengahan bulan Ramadan biasanya kebiasaan para ulama, khususnya di Masjidil Haram, khususnya di zaman-zaman para kiai-kiai dulu yang belajar di Masjidil Haram, mana dulu itu Masjidil Haram subur dengan para ulama, istilahnya zaman dulu ulama Jawi. Kalau diistilahkan ulama Jawi niku saking Indonesia umum, sanes tiang Jawi tok. Ulama Jawi niku orang-orang Indonesia, baik orang Jawa, orang Lombok, orang Banjar, orang mana-mana saja, Padang termasuk Syekh Yasin Al-Fadani dan lain-lain. Cuma biasanya disebutnya ulama Jawi, Aceh. Kebiasaannya para ulama sampai sekarang, begitu juga di negara-negara yang lain, pertengahan bulan Ramadan biasanya diisi dengan mengetengahkan kisah tentang Ghazwatu Badr. Ghazwatu Badr nggih menika perang Badar, perjuangan pertama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, sampai-sampai mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang ikut turut serta dalam perjuangan bersama Nabi diampuni segala dosanya. Sampai dikatakan, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Berbuatlah apa yang kalian inginkan, sungguh telah aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu memang manusia-manusia pilihan.
Jadi apa yang mereka lakukan semuanya mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Isine ibadah tok. Isine perjuangan tok. Kalau kita membaca biografi para sahabat, jauh sekali, gak sak kukune. Sampai-sampai Al-Imamul Busiri niku mensifatkan para sahabat seperti gunung-gunung. Keteguhan imannya, semangat juangnya, ibadahnya. Napa teng Burdah? Humul jibalu fasal anhum musadimahum ماذا رأى منهم في كل مصطدم وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول حتف لهم أدهى من الوخام مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هم الجبال. Mereka adalah jibal, gunung-gunung. Sampai dikatakan fasal anhum musadimahum madza ra'a minhum fi kulli mustadami. Dalam peperangan bagaimana mereka. Asal Hunainan, tanyakan tentang perang Hunain. Wasal Badran, tanyakan tentang perang Badr. Wasal Uhudan, tanyakan ke perang Uhud. Khususnya 27 peperangan yang semuanya dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kadang-kadang kita membaca salah satu riwayat hidup mereka, prestasinya disebutkan apa? Syahidal masyahida kullaha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Napa artinya? Syahidal masyahida kullaha. Gak tahu absen blas. Gak tahu absen sholat jamaah. Bukan. Gak tahu absen jihad fisabilillah. Bukan gak tahu absen sholat jamaah. Apa meneh sholat jamaah. Gak tahu absen jihad fisabilillah. Dari 27 kali peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku setunggal riwayat hidup sahabat saja cukup mengetuk hati kita. Maka kalau boleh kita ambil hikmah yang terbesar dari peristiwa Badr adalah al-jihad wal ijtihad, perjuangan dan kesungguhan. Kalau kita mengambil sing nomor loro tok ae, al-ijtihad, ini suatu keberuntungan. Sampai diwai pangeran semangat, diwai pangeran kesungguhan untuk berbuat taat, untuk beramal ibadah, ini suatu keberuntungan. Mulane kita dimudahkan oleh Allah sujud niki, syukur. Kita banyak lupa. Kita diberikan oleh Allah kemudahan berjalan ke masjid, melangkahkan kaki, sujud. Enten tiang kafir teng Mekah niku tidak mau masuk Islam gara-gara sujud tok. Kenapa? Karena di dalam Islam ada sujud loh. Saking sombongi, saking angkuhnya. Umpama tidak ada sujud, aku mlebu Islam sampai ngono. Penyakit, sombong. Nauzubillah min dzalik. Enten setunggal namine sapa sinten? Umayyah bin Abi Salt. Niki sampean maca syair-syaire sudah ada kesiapan untuk menerima Tuhan yang satu, alias gak arep patung, gak arep arca, tidak mau menyembah berhala, kepingin nyembah Tuhan yang satu. Kalau kita melihat
oh iki pasti kalau diajak masuk Islam oleh Kanjeng Nabi langsung niki. Ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajaknya untuk masuk Islam, tidak mau. Gara-gara gengsi. Gara-gara sombong, banding-banding no, kenapa kok Muhammad, kenapa duduk aku sing Nabi. Akhirnya apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Umayyah ini amana syi'ruh wa kafara qalbuh. Syair tok sing iman tapi atine kufur. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Begitu juga orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi begitu mengenal biodata Kanjeng Nabi, begitu mengenal detil-detil sifat-sifat Kanjeng Nabi enten teng Taurat. Tetapi ketika Nabi diutus, mereka tidak mau masuk Islam. Wal'iyadzubillah. Niki mahalnya sih jenenge hidayah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillah atas nikmat la ilaha illallah. Sampai-sampai sebagian ulama menyebutkan, umpama ada seorang khatib, berkhutbah, dilala ada seseorang yang ingin masuk Islam. Ustaz, saya mau masuk Islam misalnya. Yai, kalau badai masuk Islam, hentikan khutbahnya. Hentikan khutbahnya, biarkan dia syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Balik meneh khutbah. Saking pentingnya yang namanya iman. Ni'matul iman. Dan iman itu tingkat-tingkatan, para hadirin hadirat. Tingkat-tingkatan. Ada keimanan antaklid. Ini kita kitab Syarah Jawharah. Iman tapi taklid tok. Mengekor tok. Ya untung-untungan alhamdulillah, tapi rentan goyah niku. Rentan goyah. Soros titik uripe iso-iso metu teko Islam. Nauzubillah min dzalik. Niku iman antaklid. Mulane wajib belajar sejenenge tauhid, minimal aqidatul awam. Abda'u bismillahirrahmanirrahim niku. Minimal aqidatul awam. Supaya apa? Mantep keimanane. Yang kedua, tingkatan sing luwih dhuwur, imanun an ilmin. Iman mengikuti ilmu. Jadi ngerti. Khususnya dalil nakli, dalil akli. Ketika muncul orang-orang yang ingin meragukan, gak obah blas, menancap keimanannya, sebagaimana dawai Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an wa karramallahu wajhahu. Beliau menyatakan apa? Lau kushifal ghita'u masdattu yaqinan. Lau kushifal ghita'u, sekiranya tirai niku, hijab niku disingkap. Kan sekarang kita ini banyak tertutup saking kandele sejenenge hijab niki. Umpama tirai utawa hijab itu disingkap, mazdatu yaqinan. Sing ghaib niku tampak, aku tidak bertambah yakin. Kalau kita sesuatu yang ghaib ditampakkan, tambah yakin. Tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kenapa aku tidak bertambah yakin? Karena keimanannya beliau sudah puncak. Keimanan beliau sudah paling tinggi radhiyallahu anhu wa karramallahu wajha. Ada lagi imanun an muraqabah. Iman didasari atas selalu merasa diawasi pangeran. Gak perlu CCTV. Gak perlu pengawasan. Selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diceritakan sinten? Al-Imam Al-Junaid niki seorang wali besar
Al-Imam Junaid bin Muhammad, julukannya Sayyidut Ta'ifatain, pemimpin ulama zahir dan pemimpin ulama batin. Kurang nopo niki. Al-Imamul Junaid, ada yang menyebutkan Sayyidut Ta'ifah, ada yang menyebutkan Sayyidut Ta'ifatain. Jadi ulama zahir dan ulama batin. Sami kali Syekh Abdul Wahab Sya'rani teng Mesir niku biasanya disebutkan al-jami' baina syariah wat tariqah wal haqiqah, yang menghimpun antara syariat, tarekat dan hakikat. Wis. Niki Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Al-jami' baina syariah wat tariqah wal haqiqah. Al-Imamul Junaid menyebutkan, mulai tasih alit saya ini didiktekan oleh guru saya, katanya beliau Al-Imamul Junaid, sekaligus paman saya yang bernama Al-Imam Sari As-Saqati rahimahullah. Niki tentang kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Mulai kecil saya didikte oleh guruku sekaligus pamanku, kata beliau, beberapa kata ini, beberapa zikir ini, dan aku masih merasakan efeknya sampai aku besar. Mulai tasih alit. Apa itu? Allahu ma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahidi, Allahu qaribun minni. Allahu ma'i, Allah bersamaku. Allahu nadhiri, Allah melihatku. Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Allahu qaribun minni, Allah dekat denganku. Niku zikiri Al-Imam Junaid Ibn Muhammad Sayyidut Ta'ifatain, mulai kecil sampai menjadi min awliyaillahis salihin. Menanamkan apa niku? Muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Setelah muraqabah naik lagi, namanya musyahadah, merasa apa yang disaksikan mengingatkan kepada Allah, melihat sesuatu makhluk mengingatkannya kepada Allah. Niku musyahadah, sesuai dengan hadis Jibril tentang makna al-ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau kamu tidak mampu merasakan hal itu, minimal rasakanlah bahwasanya Allah melihatmu. Niku muraqabah kali musyahadah. Setelah muraqabah naik ke musyahadah, naik kepada al-mukasyafah. Sing mang iku Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mukasyafah disingkap, dibuka radhiyallahu anhu wa arda. Kembali ke masalah ijtihad tadi, tidak ada yang instan. Kita mencari dunia pun harus bekerja, nyambut gawe, nyambut amal, bekerja. Itu sudah sunnatullah. Apalagi kita mengejar akhirat, tidak ada yang namanya instan. Harus bersungguh-sungguh. Abdullah bin Ummi Maktum as-sahabiyul jalil radhiyallahu anhu wa arda. Sinten Abdullah bin Ummi Maktum? Muadzin Nabi. Muadzin Kanjeng Nabi salat subuh, azan yang kedua. Karena azannya 2 kali. Azan pertama Bilal, azan yang kedua sinten? Abdullah bin Ummi Maktum. Yang mana turun ayat Al-Qur'an tentang beliau fi qaulihi ta'ala abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Siapa orang yang buta itu? Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu wa arda.
Bilal bagian azan ketika fajar kadzib. Kalau sudah fajar shadiq, baru Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum pernah meminta keringanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi, saya ini datangnya dari jauh dan jalan menuju ke masjidmu ini tidak gampang. Kemudian aku tidak memiliki orang yang menuntunku. Apakah boleh kira-kira aku ini sholat di masjidmu ya Rasulullah? Maknanya seperti itu. Ditanya balik oleh Kanjeng Nabi, apakah kamu masih mendengarkan nida? Apakah kamu masih mendengarkan azan? Jawabnya iya, aku masih mendengarkan azan. Kalau begitu tidak ada uzur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku kesungguhan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang lain sampai mengikuti Kanjeng Nabi, sholat malam diikuti, menyiapkan banyu wudu, bunga Kanjeng Nabi. Saya lupa siapa nama sahabat itu. Sampai ditawari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki tawaran spesial. Sampai njaluk apa? Sampai njaluk apa? Kanjeng Nabi sing nawari niki. Dan sahabat yang ditawari seorang yang cerdas. Seorang yang cerdas. Dari mana kita tahu kalau beliau seorang yang cerdas? Jawaban dari tawaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpama kita sholat misalnya dengan orang yang alim, orang yang saleh, yang mujabud dakwah, doanya diijabahi pangeran, moro-moro nawari sampean njaluk apa? Jawabannya urusan duniawi. Jawabannya urusan duniawi. Njaluk iki urusan duniawi tok. Tapi sahabat ini cerdas. Ketika ditawari sampean njaluk apa? Permintaannya subhanallah. As'aluka murafaqataka fil jannah. Kanjeng Nabi, aku ingin murafaqah, menjadi temanmu, dekat denganmu di surga Allah. Oh, ini permintaan luar biasa, bukan urusan duniawi, tetapi ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana di surga. Langsung urusan masa depan, bukan urusan duniawi yang sifatnya temporal, yang sifatnya sementara seenyuan tok. Tidak, aku ingin dekat denganmu di surga. Kanjeng Nabi yang mendengar itu tidak kalah cerdas. Kanjeng Nabi bukan seorang guru saja, tapi pendidik. Bukan mu'alim tok, tapi murabbi. Kanjeng Nabi karakter pendidiknya sangat kuat. Ketika mendengar itu gak diiyokno tok Kanjeng Nabi. Yo misalnya tidak. Naam misalnya tidak. Apa jawabnya Rasulullah ketika yang diminta sesuatu yang tinggi, swarga, dekat lagi dengan Kanjeng Nabi. Napa? Apa jawabnya Rasulullah SAW? Fa'inni 'alaiha bikasrati sujud. Gak langsung diiyokno. A'inni 'alaiha bikasrati sujud. Tulungan aku ya, bantuan aku ya, supaya kamu mendapatkan apa yang kamu minta. Sing akeh sujud, gak instan. Sing akeh sujud. Para ulama memahami sing akeh sujud, kudu sujud tok, ya salat. Karena biasanya dalam penyebutan tentang Al-Qur'an, tentang hadis, itu biasa menyebutkan sesuatu sebagian sing dimaksud sekabehane. Nah, menyebutkan sebagian sing dimaksud sekabehane. Yang disebut sujud, tapi yang dimaksud sing akeh salat. Kalau memang yang engkau inginkan swarga, sing akeh salat. Itu dah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabatnya.
Ada juga yang langsung didoakan oleh Rasulullah. Sinten niku? Sahabat Abdullah bin Abbas. Seorang sahabat junior dari segi umur, dari segi usia, tapi semangatnya semangat senior. Seorang sahabat junior dari segi umur, semangatnya semangat senior. Ikut Kanjeng Nabi sampai sholat malam. Ya kok demang cerita niku. Nyiapno banyu wudu'e, langsung didoakan oleh Rasulullah. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihhu fiddin. Pahamkan dia urusan agama dan berikanlah dia ilmu ta'wil, tafsir Al-Qur'an. Muncullah mercusuar ilmu tafsir sinten Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Barokah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang lain mencari jalan dari segi khidmah. Mungkin ibadah sudah, khidmah mengabdi kepada Rasulullah. Sinten contohnya? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Contohnya sahabat Anas bin mulai tasih alit. Ibunya yang bernama Ummu Sulaim radhiyallahu anha datang kepada Nabi. Hadza khuwaidimuka ya Rasulullah. Iki anakku iki Kanjeng Nabi, khuwaidimuk sanes khodim, bi khodim pembantu yang sudah dewasa. Khuwaidimuk pembantu kecilmu ya Rasulullah. Mulai umur 11 tahun. Mulai umur 11 tahun ngabdi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didongakno langsung oleh Rasulullah. Allahumma atil umrahu. Ya Allah panjangkan usianya. Wa aksir malahu, banyakkan hartanya. Wa aksir auladahu, banyakkan anak-anaknya. Wa barik fihi, kalau tidak salah yang nomor 4, berkahi dia. Sampai disebutkan keterangannya para masyayikh, Anas bin Malik ini mengabsen anak putune sampai 200. Ngabsen anak putune itu. Bahkan dikatakan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullah. Al-Qadhi Iyad pengarang kitab Syifa, teng kitab Syifa niku sampai diistilahkan, mungkin ini dilebih-lebihkan, cuma asli ini ngerejekeni temenan. Di mana Anas bin Malik itu membuka tanah atau apa nemu emas, aslinya apa? Akhir rezeki ini. Akhir rezeki ini jenenge Anas bin Malik. Dan subhanallah panjang umur tercatat termasuk min akhiri man mata minas sahabah. Termasuk sahabat-sahabat yang terakhir meninggal, Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa arda. Sampai sempat kejadian sahabat Anas bin Malik niki kali sahabat Abdullah bin Abbas tentang ru'yatul hilal. Tentang ru'yatul hilal, mbuh hilal Ramadan, mbuh hilal Syawal. Hilal Ramadan atau hilal Syawal. Tidak ada yang melihat hilal. Dilala Anas bin Malik menyatakan, aku ngelok, aku melihat hilal. Padahal tidak ada. Sing enom-enom gono sing ketok. Kok Abdullah bin siapa? Anas bin Malik itu ketok. Sahabat Abdullah bin Abbas mulai curiga. Ini jangan-jangan ada apa-apanya. Temenan. Ternyata apa? Alise Anas bin Malik ini saking tuane. Alise melengkung nang mripate. Dikira bulan sabit. Dingenekno ambek Abdullah bin Abbas. Gono hilal. Iki gono hilal iki alise sampean sing melengkung saking tuane. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa arda. Panjang umur, luas rezeki dan banyak anak keturunannya, hartanya berlimpah, barokah khidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari semua cerita-cerita tadi, contoh-contoh tadi bisa kita cari benang merah nopo? Ijtihadnya mereka untuk ibadah, ijtihadnya mereka untuk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita tidak ada yang lain dalam menempuh kehidupan ini, meniti jalan menuju kepada Allah. Masing-masing dari kita insya Allah sama-sama suluk. Masing-masing dari kita ini sama-sama suluk meniti jalan menuju kepada Allah. Sing diperlukan apa? Ijtihad, sungguh-sungguh. Maka Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Khususnya di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk qiyamul lail,
bangun di waktu malam, dilatih untuk qiraatul Quran, banyak membaca Al-Quran supaya apa? Nanti setelah Ramadan kita terbiasa, khususnya qiyamul lail, khususnya salatul jamaah. Sampai pernah diperlihatkan kepada Al-Imam Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sinten Sayyid Ahmad Zaini Dahlan niki? Termasuk keturunan ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau di daerah Mekah niku enten qabilah Dahlan, biasanya keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan niki gurune para kiai, gurune para habaib teng Mekah. Gurune Syekh Nawawi Banten, gurune Syekh Khalil Bangkalan, gurune Ali Al-Habsyi Sahibul Maulid, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Itu pernah ditampakkan dalam salah satu kisah apa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sholat jamaah ketika beliau terlambat. Ditampakkan wallahu alam dirupakno apa yang mana suatu yang besar yang diberikan kepada orang yang sholat jamaah. Ini setidaknya memberikan dorongan untuk kita. Itu ditampakkan kepada orang-orang yang soleh. Kalau kita memang tidak kasat mata, minimal kita mengimani hal-hal seperti itu. Kadang-kadang kita ini ingin balasan yang sifatnya kasat mata tok. Moro-moro enten yatra lugur ngono. Moro-moro diterima ngene, ditompong ini, moro-moro ngene ngono tok. Para sahabat tidak mengejar itu. Bahkan ketika disampaikan nikmat apa yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kalian, yang diidam-idamkan oleh para sahabat, apa? Pemahaman tentang Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memahami ayat, memahami sabda Nabi, ini termasuk menurut mereka nikmat yang besar, nikmat yang besar yang mungkin tidak tersifatkan. Mulane Syekh Nawawi Banten tentang kitab Bahjatul Mahafil menyatakan nikmat sehat niki bukan nikmat yang besar. Padahal umpamanya zaman corona wingi, nikmat sehat iki sing paling dhuwur modele. Syekh Nawawi menyatakan nikmat sehat ini bukan nikmat yang besar dibandingkan dengan apa? Nikmat-nikmat yang lain. Nikmat-nikmat yang sering kita lupakan, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat dijadikannya kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nikmat yang besar, yang tiada tara itu. Kanjeng Nabi setiap kali disodorkan amalan umatnya loh. Dalam hadis, setiap kali disodorkan amalan umatnya, apabila melihat amalannya baik, hamidullah, aku memuji kepada Allah, alhamdulillah umatku fulan bin fulan amalannya baik. Kalau aku mendapatkan selainnya, istaghfartu lakum, aku beristighfar untuk kalian. Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam satu riwayat, amalan kita bukan hanya disodorkan kepada Nabi, disodorkan, dilaporkan kepada orang tua kita dulu. Ila aqaribikum wa asyairikum. Apabila mereka melihat amalan kita baik, mereka memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak seperti itu, mereka berdoa, Allahumma la tumithum. Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Auma makna, ya Allah jangan matikan mereka sehingga Engkau memberikan hidayah kepada mereka sebagaimana Engkau telah memberikan hidayah kepada kami. Niku yang sepah. Orang-orang tuanya dulu dilaporkan amalan-amalan kita. Hanya saja mereka ahlul barzakh. Akhirnya kita tidak tahu. Akhirnya kita tidak tahu bagaimana dilaporkannya amalan kita kepada mereka. Makanya dikatakan wala tu'dzu mautakum. Jangan kalian menyakiti orang-orang mati yang telah mendahului kita dari orang tua kita. Jangan membuat mereka susah. Jadikanlah mereka bungah dengan amal kebaikan kita. Maka kuncinya tadi itu, benar-benar bersungguh-sungguh
kita menyingsingkan lengan baju, bersemangat, jangan sampai kalah dengan hal-hal yang merusak amal kita. Apalagi dengan banyaknya godaan-godaan, bertambah usia kita, bertambah dekat kita kepada kematian. Bertambah usia kita, bertambah dekat kita dengan yang namanya al-yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ay al-mautu. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Apa artinya al-yaqin? Al-maut, kematian. Maka kita tidak ada lagi yang bisa kita andalkan kecuali harus banyak beramal. Itu pun baik ditompo pangeran. Itu kalau diterima oleh Allah. Masih Al-Imamul Junaid, ada yang bermimpi. Meskipun mimpi ini bukan dalil, tetapi minimal mimpinya orang-orang soleh. Mimpinya orang-orang soleh ini kabar gembira, basyair, piro-piro kabar gembira. Mimpinya itu yang soleh. Bermimpi Imam Junaid. Imam Junaid. Ditanyakan, ma fa'alallahu bika? Wahai Imam Junaid, balasan apa yang diberikan oleh Allah kepadamu? Mungkin bayangannya orang yang nanya ini, sholatnya Imam Junaid, karangane, ngajar, dan lain-lain. Ternyata apa kata Imam Junaid? Tahatil ibarat, yang maknanya secara umum semuanya itu nilainya tidak terlalu tinggi. Bukan berarti tidak ada nilainya ibadahnya. Tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan apa? Rakaat, beberapa rakaat, dalam naskah yang lain rukaiat, beberapa rakaat yang pernah aku lakukan di waktu malam. Ternyata itu yang diterima oleh Allah. Kita tidak tahu. Beita ternyata 2 rakaat sebelum fajar mangiku. 2 rakaat sebelum subuh, itu yang diterima oleh Allah. Beta ketika sampean gonceng wong tua teng pasar, itu yang diterima oleh Allah. Beta sak kebet rong kebet kitab iki sing diwaca, itu yang diterima oleh Allah. Beta 1 ain 2 ain Al-Qur'an ini, itu yang diterima oleh Allah. Beta 50.000 tok sing dilebokno kaleng, itu sing diterima oleh Allah. Jangan sampai meremehkan suatu amalan. Jangan sampai meremehkan kecilnya suatu amalan. Mungkin saja dari amalan yang kecil itu ternyata diberikan oleh Allah yang namanya qabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki sampai jam berapa? Kurang berapa menit? Kurang 10 menit. Mungkin ada pertanyaan atau saya teruskan? Cek mboten ngantuk. Enten pertanyaan, monggo. Gak usah mic ya. Nggih. Atau kalau penting nanti saya sampaikan pakai mic. Nggih. Masalah? Nggih. Sembarang doa, yang penting dalam sholat ya doanya yang berbahasa Arab, itu saja. Kalau yang tidak berbahasa Arab tidak boleh. Disebutkan dalam kitab Bushral Karim. Dan yang perlu diketahui, dia posisinya bukan sebagai seorang imam. Kadang-kadang mungkin seseorang tidak tahu dia menjadi imam kemudian melama-lamakan sujudnya dan lain-lain tidak boleh. Malah dikatakan apabila salah satu dari kalian menjadi imam falyujiz. Nggih, tidak ada kekhususan niku doa yang maksur atau doa yang ghairu maksur. Yang penting di dalam salat itu tidak ada diam. Ini yang banyak disalahfahami. Tidak ada diam, karena waktu sholat itu semuanya munajat. Semuanya munajat. Oleh karena itu ketika imam setelah sholat, setelah membaca Al-Fatihah, menunggu Fatihahnya makmum, ini jarang diamalkan. Ngapunten, ini jarang diamalkan oleh yang menjadi imam. Setelah Fatihah jangan langsung nyambung surat. Setelah Fatihah niku berhenti. Dia membaca ayat Al-Quran atau doa sambil makmum membaca Fatihah, supaya dia membaca surat, makmum mendengar bacaan suratnya. Nah, ini kadang-kadang sudah
kurang diperhatikan kesunahan berdiam setelah sholat, setelah membaca Fatihah. Dan itu bukan hanya diam, tidak diisi dengan apa-apa, dengan zikir. Ada yang dibaca dengan ayat Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ada yang membaca doa, yang penting diisi dengan doa. Nggih, niku tentang masalah aqrabu ma yakunul abdu ilayya wa huwa sajid. Au ma ma'nah au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang lain, monggo. Sampai pada ini enak. Saya kurang pertanyaan lebih santai, gak direkam. Nggih, lebih bebas. Ngapunten. Ada pertanyaan monggo? Silahkan. Kalau saya tidak tahu, tidak maksa-maksa untuk menjawab. Monggo. Supaya nggak ngantuk. Monggo. Nggih. Nggih.